Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, siap. Al-Mukarram Al-Ustaz Mukhtaruddin SPD ya. Alhamdulillah Pak Ustaz bisa silaturahim. Ya, Ini siap. Pak Ustaz ini di tengah-tengah bulan puasa ini ya. Saya pengen Ustaz ya, kita sharing Ustaz, sharing pengalaman, sharing ilmu gitu ya, untuk ya manfaat buat kita masyarakat awam seperti saya terutama. Ini Pak Ustaz, di masyarakat itu kan ya mungkin di sebagian masyarakat ada yang masih kental dengan apa namanya, dengan nama atau sebutan, atau ada istilah santet Pak Ustaz, ya masalah santet. Bahkan mungkin di beberapa daerah masih ada yang rame masalah ngomongin santet Ustaz, ya. Tapi ada yang kena santet, ada yang bisa, ada yang kebal santet ya Ustaz ya. Pertanyaannya Pak Ustaz begini, saya sendiri nggak tahu seperti apa, tapi ini cerita dari masyarakat ya Ustaz. Ada yang kena santet, ada yang enggak gitu ya. Lah pertanyaan Pak Ustaz, kira-kira kalau orang yang kebal santet itu kenapa ya Ustaz bisa apa namanya bisa kebal santet itu, bagaimana Pak Ustaz? Iya, saya Pak Ustaz. Jadi sebetulnya Al-Quran menitik tekankan kita itu untuk memperkuat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Quran menyuruh kita untuk menjadi hamba yang sejati. Bahasanya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ibadi itu adalah kehambaan kita itu sangat dikuatkan dengan zikir, sangat dikuatkan dengan iman percaya kepada Allah. Annah ghairallahi la yanfa'u wa la yadur. Selain Allah itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan bahaya, sedikit pun nggak bisa, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Kalau hati itu kuat Ustaz, dengan wirid, dengan zikir, dengan sholah ala Nabi Muhammad, itu tidak akan kena Ustaz. Karena santet itu kan menyerangnya psikologis dulu, dibuat gelisah dulu. Nah setelah kepancing tuh otaknya, yang diserang sama otak dulu baru otak kena, gelisah hati, masuk Tetapi kalau orang-orang inna ibadi, orang-orang yang memang kehambaannya kepada Allah, memang khidmatnya kepada Allah, dia kan gak ada gelisah. Selagi dia baca wirid, dia nggak ada gelisah, di hatinya ya. Dia tuh ya Allah, Allah. Jadi kerja ya, zikir hatinya sambil ngerjain itu ya, kerjaannya untuk Allah. Kerjaan untuk Allah ya untuk ngidupin istri. Sambil nyupirnya untuk Allah. Artinya selama dia nggak maksiat, berarti dia nggak bertentangan dengan Gusti Allah. Orang-orang semacam kebal loh, kebal dan sulit untuk dikalahkan. Kenapa kok orang-orang soleh itu kadang ada yang kalah dengan dukun-dukun misalnya? Ya karena disitulah diberi cobaan kadang. Memang ada yang kena itu karena cobaan. Tetapi tidak lama kemudian karena dia kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuat, sembuh maka ada ustaz kadang sakit nggak karuan, tapi dapat 2 hari sembuh. Dapat 2 bulan sembuh, dapat 2 tahun, kadang ada yang lama tetapi sembuh kan? Sembuh. Artinya wa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah nyembuhin itu karena kekuatan yakinnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada sultan selain Allah. Nah, di situ saat orang kebal itu tergantung kebalnya iman. Nah, iman itu bisa kebal kan dengan wirid, dengan zikir, dengan sholawat. Kalau imannya nggak kebal orangnya. Nggak ada ceritanya orang kebal kecuali imannya kebal. Itu aja. Iya Ustaz. Jadi ini penting ya buat kita ya, buat masyarakat untuk selalu ingat kepada Allah dengan pikiran semampunya. Pikiran itu nggak harus berat-berat kayak baca roti, nggak harus ya. Kan kemudian itu saat juga semua aktivitas mubah ya, kita niatkan aja untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya kan, semua aktivitas mau bekerja, mobilan, ke Ancol untuk melihat pantai, bukan melihat wanita. Nah itu kan bukan maksiat. Kalau diniatin untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, secara otomatis kan ibadah. Nah ketika ibadah itu kan makom kehambaan, kuat
kebal Ustaz imannya gitu. Ya bukan hanya kebal sih Pak Ustadz, ketika kita mendawamkan, melanggengkan wirid ya, itu memicu untuk kita fokus, untuk konsen Ustadz. Jadi saya sendiri mohon maaf kalau berangkat kerja pakai motor gitu ya, atau pakai mobil, itu wiridan Ustadz yang gampang-gampang, sholawat atau istighfar atau la ilaha illallah, itu menjadi fokus Ustadz, menjadi fokus. Nyetir motor ya, bawa mobil itu konsen, fokus. Kalau enggak itu malah ngelamun kemana-mana, malah suatu ketika karena nggak baca apa-apa ngelamun mau nabrak ya. Jadi tadi saya terima kasih banyak Pak Ustadz sudah sharing masalah tadi, kok ada orang yang kebal gitu ya. Karena memang ada serangan yang tidak tampak di depan mata itu dibenarkan Al-Quran. Buktinya surat turun Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dengan An-Nas. Itu kan untuk mengkanter sihir. Berarti kan memang ada. Kalau Al-Quran mengatakan ada berarti Ustaz. Di dunia nyata, sekalipun kadang tidak masuk akal atau kadang juga masuk akal gitu. Dan ini berarti menunjukkan kita harus waspada, Ustaz, dari semua macam bahaya, yang termasuk bahaya yang tidak tampak di mata. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba panas, tiba-tiba gelisah. Itu dengan apa? Mengkebalkan iman agar kitanya kebal dari hal-hal semacam itu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Ini sharing yang sangat luar biasa buat kami, buat kita masyarakat awam seperti saya. Itu terkait masalah santet di beberapa daerah mungkin masih ada suara-suara itu. Mungkin di sekitar kita mungkin sudah mulai nggak ada. Ya, tapi karena orangnya udah sekarang banyak yang isi gosah gitu. Selawat, tahlilan, ya kan juga pengajian. Banyak yang kerja juga, sudah nggak mikirin itu. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi